Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asy Ridolvia dari kelas 12F. Di sini saya melakukan praktikum bioteknologi konvensial membuat yogurt, di mana saya melakukan dua percobaan dengan membandingkan yogurt yang terbuat dari biokul dengan yogurt yang terbuat dari yakul dengan menggunakan teknik bioteknologi konvensial. Sebelum itu, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu bioteknologi konvensial? Nah, bioteknologi konvensial adalah pemanfaatan mikroorganisme secara langsung untuk menghasilkan produk dan jasa. Bioteknologi konvensial yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari adalah teknik fermentasi seperti pembuatan tempe, tape, kecap, dan yogurt. Baik, kita langsung saja ke praktikumnya. Alat tambahan: susu, biokul, yakul, panci, serbet, kompor, sendok yang sudah disterilkan, wadah yang sudah disterilkan, toples, botol untuk menyimpan yogurt yang sudah disterilkan, kain, dan saringan. Prosedur kerja. Langkah pertama, masukkan susu ke dalam panci sebanyak 400 ml. Langkah kedua, nyalakan kompor dengan api kecil. Langkah ketiga, panaskan susu sekitar 10-15 menit sampai kadar airnya berkurang, sembari diaduk agar susu tidak pecah. Langkah keempat, biarkan susu dingin hingga suam-suam kuku, atau pada saat dipegang suhunya sama dengan suhu tubuh. Langkah kelima, tuang susu sebanyak 200 ml pada tiap wadah. Langkah keenam, tuang 1 botol Yakult pada wadah berwarna biru, lalu aduk secara perlahan. Langkah ketujuh, tuang 1 sendok biokul pada wadah berwarna hijau, lalu aduk secara perlahan. Langkah kedelapan, masukkan tiap-tiap susu ke dalam botol. Langkah ke-9, lapisi toples dengan kain lalu masukkan kedua botol ke dalam toples dan tutup dengan kain. Langkah ke-10, taruh toples di tempat yang hangat dan diamkan selama 24 jam. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih selama proses fermentasi harus ditutup dengan kain dan disimpan di tempat yang hangat? Nah, kain memiliki fungsi sebagai isolator, di mana membantu menjaga suhu hangat yang konsisten di dalam wadah. Suhu yang stabil sangat penting untuk pertumbuhan bakteri yogurt. Penutupan kain juga mencegah masuknya kontaminan dari udara, seperti bakteri atau jamur lain yang dapat merusak proses fermentasi. Kain yang menutup wadah juga membantu menciptakan lingkungan mikro yang lembab dan hangat, ideal untuk pertumbuhan bakteri asam laktat. Lalu, suhu yang hangat memungkinkan bakteri untuk berkembang biak dengan cepat dan mengubah laktosa, gula susu, menjadi asam laktat yang memberikan yogurt rasa asam dan tekstur kentalnya. Setelah 24 jam, yogurt yang terbuat dari biokul disaring terlebih dahulu untuk menghilangkan whey atau cairan susu dan didiamkan di dalam kulkas kurang lebih selama 7-8 jam. Setelah 7-8 jam, seperti ini hasilnya. Hasil akhirnya pada yogurt yang terbuat dari Yakult memiliki tekstur yang cair karena Yakult mengandung bakteri Lactobacillus casei-shirotesren, di mana bakteri ini menghasilkan asam laktat yang memberikan rasa asam pada yogurt, tetapi tidak menghasilkan polisakarida sebanyak bakteri yang digunakan dalam yogurt biasanya. Polisakarida inilah yang memberikan tekstur kental pada yogurt. Karena Yakult tidak menghasilkan banyak polisakarida, yogurt yang dibuat dari Yakult cenderung lebih cair serta memiliki rasa yang asam.
Lalu, pada yogurt yang terbuat dari biokul memiliki tekstur yang kental karena biokul mengandung kultur bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus, di mana bakteri-bakteri ini menghasilkan asam laktat selama fermentasi, yang menyebabkan protein susu menggumpal dan menghasilkan tekstur kental. Jenis bakteri ini menghasilkan tekstur yogurt yang cenderung lebih padat dibandingkan dengan jenis bakteri lainnya. Lalu, proses penyaringan sebelumnya dapat meningkatkan konsentrasi protein dan menghasilkan tekstur yang lebih kental. Ini sering dilakukan untuk membuat Greek yogurt yang terkenal dengan kekentalannya serta memiliki rasa yang gurih. Manfaat yogurt: yang pertama, menjaga kesehatan tulang dan gigi. Yang kedua, memperbaiki kondisi kadar kalsium tubuh yang rendah, terutama di malam hari. Yang ketiga, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, membantu mencegah infeksi jamur di area sensitif wanita. Yang kelima, meminimalisir atau bahkan menghindari infeksi pada kemaluan. Yang keenam, membantu melawan infeksi. Selanjutnya, tujuan praktikum. Yang pertama, menjelaskan prinsip proses fermentasi oleh bakteri dalam pembuatan yogurt. Yang kedua, mengidentifikasi bakteri yang berperan dalam fermentasi yogurt seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Yang ketiga, memahami perubahan kimia yang terjadi selama fermentasi, yaitu konversi laktosa menjadi asam laktat.